Kalau UMKM tuh biasanya yang pertama itu salah dalam menentukan harga. Karena biasanya cuma ikut-ikutan kompetitor. Ikut-ikutan kompetitor sehingga harganya itu sometimes terlalu murah. Ya, padahal kalau kita skala UMKM, kita perang harga, pasti kalah sama yang sudah industrial. Halo semua, welcome to Marketplace Wisdom. Masih bersama saya Fandi dan Saya Vika. kita sekarang ada di sesi kedua gitu ya. Yes. Seri kedua. Nah, kira-kira apa yang perlu Dibahas ya hari ini ya. betul. Yang kemarin kita kan sudah bahas produknya tuh yang penting stabil dari Brooder Cokro ini, yang penting stabil dan sehat itu dulu ya, Betul, Cek. nggak perlu yang cepet-cepet gitu ya. Betul. Kadang-kadang kita pengen cepet gede tapi ternyata boncos Nggak atau sehat. ternyata rapuh. Gitu. Iya. Banyak kebocoran di sana sini gitu ya. Yes. Nah, hari ini kita mau belajar supaya tidak ada kebocoran di sana sini itu kesalahan Belajar dari fatal kesalahan apa? berarti ya. Belajar dari kesalahan. Yang pernah terjadi di usahanya Cik Erika sama Bayi ini apa aja yang Iya, ya. Biasanya, ini kan kita masih ngomongin skala UMKM nih ya. Betul. Skala UMKM tuh biasanya yang pertama itu salah dalam menentukan harga. Karena biasanya cuma ikut-ikutan kompetitor. Ikut-ikutan kompetitor sehingga harganya itu sometimes terlalu murah. Ya, padahal kalau kita skala UMKM, kita perang harga, pasti kalah sama yang sudah industrial. Gitu. Jadi kita kalau di pengalaman kita lebih mementingkan kualitas, service gitu ya. Harga itu harus dihitung betul-betul dengan cermat. Yang sesi kemarin kita sudah ngomongin HPP. Nah, biasanya yang sehat kalau untuk bisnis sejenis di tempat saya ini 35-50% marginnya gitu. Untuk menentukan harga. Nah, itu posisi safe gitu ya. Satu kesalahannya tadi tuh dalam menentukan harga, jangan ikut-ikutan sama kompetitor, know your value gitu ya. Know your value, jangan ikut-ikutan kompetitor, jangan perang harga diskon. Kita tuh almost nggak pernah melakukan itu. Iya. Kayak Walaupun kadang-kadang misalnya kondisi slow atau kondisi agak sepi gitu, tetap stick di harga itu ya. Tetap stick di harga itu. Jadi kita itu biasanya promo tuh hanya saat launching atau ada birthday. Jadi bukan di drive karena apa itu namanya panik ya. Kok sepi langsung udah potong harga. Akhirnya customer nanti menanti kapan produkmu diskon baru belanja. Saya pribadi juga ada tuh beberapa produk-produk di market ini kan yang kayak oh itu setiap bulan ini dan ini diskon, saya belanjanya nanti aja. Biasanya gitu kan. Kita ini nggak pernah melakukan strategi itu sampai hari ini. Iya, betul-betul hanya dilakukan pricing diskon atau bonus atau apa itu ketika kita punya event-event aja. Iya. Nah, Bro Ayi, kira-kira kesalahan apa lagi yang kira-kira harus diperhatikan oleh teman-teman? Ini kok produk yang terlalu banyak, nggak fokus, jadi Loh kan terlalu kalian banyak produknya stok. soalnya bluder aja gitu ya? Satu kan Rasanya bluder banyak aja ya, gitu? tapi ya, Atau sih. Rasanya variannya banyak. berarti? Variannya banyak, Mbak. Oke. Produk yang terlalu banyak sehingga stoknya kita terlalu besar. Jadi makan modal juga terlalu banyak. Harusnya lebih fokus pada produk apa yang mau dijual. Kita ini kan ngomongnya skala UMKM. Ya. Dulu waktu kita masih ngerintis gitu ya, masih under 4,8 M ya. Itu produk kita nggak banyak loh. Rasa kita tuh cuman Semua kan kismis sama coklat, coklat sama kismis, original keju ya? original. Kita nggak punya rasa lain lagi. Jadi rasa lain tuh munculnya ya ketika kita mulai growth pelan-pelan gitu. Jadi di awal setiap kita menambah varian, kita butuh modal lebih besar. Cash flow kita siap gitu. Kalau cash flow kita siap ya nggak apa-apa. Tapi bukannya itu trial dulu ya? Misalnya ambil baby step dulu, katakanlah misalnya nanti ada rasa apa sekarang ini ya? Tiramisu misalnya, ini just out of mind, cuman muncul aja nggak tahu beneran ada nggak. Tapi mungkin udah produksi ini hanya 5% aja atau gimana gitu dari total produksi, jadi trial gitu atau langsung dengan PD-nya, oke, ini langsung 20% atau berapa gitu. Di skala UMKM masih bisa kok melakukan itu. Jadi kayak kita tuh ngeluarkan limited edition, ngeluarkan cuman trial dulu nih, jalan nggak gitu bisa. Tapi ketika sudah di level sekarang ini nggak bisa, karena setiap mau launching produk daftar BPOM, terus bikin seal segala macam ya. Nah, itu yang kita nggak mikirin. Ya, jadi Oke. beda nih tantangannya. Enaknya waktu kita masih di awal-awal UMKM tuh kita betul-betul bisa
lebih fleksibel gerakannya, cepet gitu. Kalau kapal itu istilahnya manuvernya kayak jet. Beloknya bisa cepet ya. Iya. Kalau udah Kayak jadi mobil sport. ya semakin besar semakin berat, setiap kali mau manuver agak banyak tantangannya. Beda lagi nih nanti bahasanya nggak Iya, bisa iya. yang di skala UMKM. Oke. Mungkin yang berikutnya jangan menghutangi dulu. Kan skala kita masih kecil. Jadi kalau kita hutang, cash-nya kita semakin menipis. Karena cash itu adalah kunci ketika kita masih di posisi UMKM. Jadi piutangnya jangan terlalu besar gitu. ya. Betul, jangan menghutangi orang. Betul, hutangnya jangan terlalu besar. Jadi biasanya malah saya berani kayak kalau kamu bayar di langsung, saya kasih diskon dikit Diskon, gitu. Ah. Ya itu lebih sehat untuk skala UMKM. Ya untuk mungkin beberapa teman yang mungkin sebagai reseller dan masuk ke toko mungkin iya, tapi apa kalian gitu juga ya? Maksudnya dalam arti setahu saya ya ke reseller ada TOP gitu atau Kalau reseller yang dulu saat kita masih UMKM, I see. itu kita sama sekali nggak menerima Ya. hutang, terus kemudian juga nggak menerima retur. Iya, baru ketika kita sudah punya modal yang kuat, kita baru bisa masuk ke modern trade Oh, I trade see. yang TOP-nya 3 bulan, 2 bulan. Iya, iya. Di awal-awal nggak berani kok. Oke, Iya. bagi teman-teman yang pengen juga masuk ke modern trade seperti itu, ya jujur saya juga atau kita juga pernah dengar kan kadang-kadang mereka ini supermarket chain atau apa gitu itu kan mereka yang punya bargaining position tinggi dan kadang-kadang bisa diolor sampai 6 bulan atau Ya. apa. Nah itu kiat-kiat untuk ngatasinya gimana ya? Untuk Mengatasi apa nih, Bu? untuk ini apa proses payment yang terlalu lama gitu kan karena contoh seperti ini setahu saya oke kirim barang dulu terus habis itu kan barang akan ditukar dengan tanda terima Iya. tanda terima kan balik ke kalian Iya, masih 3 bulan lagi. nah kalian pun sendiri pasti butuh waktu katakanlah beberapa hari untuk proses itu Iya. jadi invoice waktu project dan lain-lain Yap. terus habis itu pengiriman ke sana lagi butuh waktu lagi nah jadi secara itu kan udah kepotong banyak nih plus ditambah 2 bulan, 3 bulan, itu pun kadang-kadang, oh kita nggak ada cash flow masihan, saya bayar Iya. bulan depan dan mundur-mundur. Nah itu kiat-kiatnya gimana? Kalau secara keuangan ya ini apa yang kita lakukan pada saat modal kita tipis ya kita ini kan akhirnya modalnya beraninya kredit ke bank kan kok. Jadi untuk membantu modal kerja kan kita minta modal ke bank waktu itu. Nah itu kan ada bunganya. Katakan bunganya 1 bulan 1%. Nah kalau kita mau masuk ke modern trade yang TOP-nya panjang gitu, akhirnya harga jualnya kita naikkan sebesar bunganya kok. Jadi misalnya TOP-nya mintanya 3 bulan, saya biasanya jual ke mereka 10.000 ya saya naikkan 3%. Oke. Jadi untuk nutup bunga banknya ke bank tuh jangan jadi bebannya kita lagi. I see. Intinya gitu. Itu kalau trik secara keuangannya ya, untuk membantu. Karena biasanya kalau yang di modern trade itu mereka nggak begitu price sensitive kok. Beda sama yang general trade kita sebutnya, yang perorangan gitu. Oke. Kalau yang perorangan biasanya mereka akan fight harga, lebih pilih potongan tapi bayar di muka daripada TOP tapi lebih mahal. Yes. Biasanya ya kalau di bisnis kita kayak gitu. Ya. Tapi mungkin tergantung depend of jenis itunya juga ya. Mungkin karena Iya. kan Blue Cokro ya tidak bisa dibandingkan dengan yang lain kan. Tapi misalnya kalau sama-sama masukin apa misalnya sesuatu yang jelas-jelas ada comparisonnya, setahu saya di modern trade ini cukup menantang biasa ya, juga Bu, ya. ya. Gitu. Toko sebelah jual segini kok, kenapa kamu nggak jual segini? Padahal TOP-nya lama. Tapi itu isu lain. Oke. Tapi intinya jangan menghutangi dulu. terlalu banyak gitu ya. Karena nanti efeknya dengan Cash flow. cash flow-nya ya. Betul. Resiko I see. ya. Gimana Vika? Ya itu kan tadi kesalahan-kesalahannya. Nah kan berarti kan kalau sudah belajar dari kesalahan, Yap. kita bisa melanjutkan. Oh karena sudah tahu begini, oke saya pengen naik level nih berikutnya. Karena sudah tahu ada kayak gini. Untuk cara naik levelnya gimana? Dari yang sudah ada, Mau dulu? dinaikkan lagi, gimana Jeko? Dari kamu sih, Ai. Kiatnya apa aja? Kalau naikkan level dari saya nih dari sisi keuangannya ya, jangan takut naik harga sih. Pelan-pelan harus dinaikkan harga. Contoh ya kalau saya ini kan karena produknya murah ya kan bakery roti itu kan 1 biji berapa beda sama kayak kalau jual handphone gitu ya. Itemnya kita kan kecil. Kenaikan 100 rupiah itu berimbasnya cukup besar.
Oh. Ya, imbasnya ke kita sebagai perusahaan itu cukup besar, tapi untuk ke pelanggan ya naik 100 nggak ada efeknya. Nah, kita harus jeli di situnya. Kita harus naikkan kayak jangan takut lah untuk menaikkan harga 3%, 2%. Sepertinya kayak apa sih 2%, 3%, tetapi itu di skala perusahaan sangat-sangat penting ya untuk bisa naik level dalam artian kalau kita naikkan harga, margin kita tinggi, kita punya cash flow semakin kuat, ini ekspansinya bisa semakin cepat gitu. Jangan takut naikkan harga. Karena fokus pada produk yang laku atau sama produk yang marginnya tinggi. Lebih fokus ke arah situ. Iya. Kita kayak di Cokro ini kan fokusnya di bludernya. Meskipun kita ada produk sekarang banyak lah ya. Sekarang banyak, tapi kita tetap fokus di hero. Kita sebutnya hero produk. Ya. Jadi core-nya itu ya. Yes. Core-nya. Ya, terus kalau kita punya beberapa item, contoh ya bluder Cokro ini kan punya 15 rasa kalau nggak salah hari ini. Kita harus, nah itu tadi, salah satunya kita harus ngitung HPP tadi. Jadi dari 15 rasa ini, HPP kita yang paling tinggi itu di rasa apa gitu ya. Itu kita lebih sell, lebih fokus ke situ. Rasa-rasa yang lain yang untuk mengejar tren gitu, untuk gimmick-gimmick itu boleh ada di situ, tapi kita nggak usah fokus karena biasanya marginnya itu jelek. Ya, jadi makanya penting untuk punya data sehingga nggak ngawur gitu perangnya. Kayak kita sama-sama jualan 1000 roti. Kalau kita jualan yang coklat sama kita jualan, kita punya rasa apa ya, misalnya yang mahal Nutella atau kita yang cookies and cream nih yang terakhir gitu, itu omsetnya gedean cookies and cream, tapi kalian punya laba marginnya enakan jualan bluder coklat gitu loh. Jadi maksudnya sama-sama nih effortnya gitu, tapi lihat marginmu gitu. Lebih enak kalau jualan yang marginnya lebih tinggi. Kalau kita nggak pernah hitung HPP ya nggak tahu kan gitu. Iya, betul. Nah, mungkin bangun repeat order. Repeat order, terus kemudian kayak kita broadcast message ke mereka untuk aja sekedar reminder aja. Bluder Cokro eksis loh gitu loh. Oh iya aku belum pesan, mungkin seperti itulah aku kayak mengingatkan untuk ini itu. promonya ke end user atau ke reseller atau ke Kalau waktu UMKM Kalau dulu end user langsung ya. Dulu kita pegang 8 BlackBerry. BlackBerry kok. Wow. Karena BlackBerry itu kan hanya bisa 2000 toh. Jadi kita dulu punya 8 ya. Kita berusaha, salah satunya data collection itu ya data customer. Ya, itu kita tampung terus, masuk nomor, kita save semua sampai 8 BlackBerry itu setiap hari kita gantian kita broadcast. Kata-kata mutiara. Ya, broadcastnya bukan iklan ya, nanti di-blok. Ya. Kayak kasih motivasi hari ini, salam cinta dari Cokro, kita biasanya gitu. Kita cuma sebut salam cinta dari Cokro, tapi atasnya itu benar-benar kayak doa atau harapan atau kata mutiara gitu. Jangan diskon. Enggak. Nanti hard selling lama-lama ya? di-blok itu. Quotes aja biar reminder aja kita tuh selalu orang diingetin terus jadi top of mind gitu. Biasanya kita broadcast 8 BB itu ya, begitu broadcast itu pasti yang bukan reply kata itunya, keinget, oh ya ada Cokro gitu. Pesan. Terus nanya harganya berapa ya? Bisa pesan di mana ya? Pasti itu nggak 5% pasti bales kok. I see. Itu pengalaman kita sih. Waktu kita broadcast itu zaman waktu itu masih BlackBerry. Sekarang mari kita dengarkan apa yang jadi prinsip firman Tuhan untuk episode kali ini. Saya ambil dari Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Di sini kita bisa lihat bahwa segala sesuatu harus seringkali atau hampir semua dimulai dari hal yang kecil. Tapi justru kalau misalnya kita nih jangan sampai kita melihat oh ini hal kecil ya udah nggak apa-apa, atau hal kecil nanti kalau misalnya kita tidak teliti dalam hal yang kecil ini,
Begitu nanti itu menggulung menjadi hal yang besar, dan ternyata di hal yang besar itu ada banyak kebocoran, ada banyak hal-hal yang nanti akan merugikan kita. Kenapa nggak sembari mulai dari hal yang kecil, kita benar-benar fokus, konsen, pertimbangan segala sesuatu, sehingga pada akhirnya ketika ini menjadi hal yang besar ini sudah menjadi hal yang besar secara matang. Begitu. Jadi episode kali ini mengajarkan pada kita supaya ketika kita dalam hal yang kecil ini, kita bukannya lagi enak-enakan atau yaudah kecil, ya biarin kecil aja. Tapi dalam hal yang kecil ini kita perhatikan detail-detailnya. Apakah dari sisi keuangan, dari sisi manajemen, dari sisi pajak, dari sisi perizinan, dari sisi marketing, dari sisi sales, dari sisi administrasi, dari logistik, dari begitu banyak hal kita udah pelajari. Seperti yang tadi narasumber Erika udah bilang, dari usahanya kecil aja dia udah benar-benar semuanya punya tolok ukur atau semuanya punya standarisasi, packagingnya berapa lama, terus bahannya kira-kira gulanya habis berapa, apanya habis berapa, semuanya itu diatur sedemikian rupa sehingga kita punya angka. Begitu yang kecil ini bisa jadi besar, itu tinggal dijadikan acuan. Kita tidak harus mulai dari awal lagi. Mari kita menata diri kita sedemikian rupa dalam seluruh aspek kehidupan kita, tidak hanya dalam bisnis, pekerjaan, tapi juga dalam keluarga, dalam pelayanan. Ketika sesuatu itu masih kecil, ayo kita benar-benar fokus, konsen, dan bedah ini dalam bedah ini sedetail mungkin, sehingga suatu saat kalau Tuhan mau jadikan ini sebagai sesuatu leverage atau dimultiplikasi, kita pun sudah siap dan kita pun sudah matang, sehingga apa yang dipercayakan pada Tuhan itu benar-benar kita bisa bertanggungjawabkan pada Tuhan, dan Tuhan melihat dan Tuhan mempercayakan perkara-perkara yang besar, dan masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu kita akan berkebajikan dan kemurahan Tuhan akan beserta dengan kita sepanjang masa. Tuhan Yesus memberkati. Berarti strategi yang sama mungkin bisa ditiru Bisa juga ya, diterapkan Go, sama teman-teman. Betul, kan Betul. biasanya kalau kita tahu broadcastnya ya cuman kalau ada promo, kalau ada produk baru. Tapi yang ini kan mungkin bisa dijadikan strategi juga ya. Jadi ngomongin sesuatu yang sebenarnya nggak harus hard selling gitu loh. Tapi ternyata bisa dapat pelanggan dari situ juga. Yes. Ya, Nah, oke. Selanjutnya pengen tanya gini nih, dalam keuangan berarti KPI seperti apa dalam keuangan ini yang teman-teman ini wajib tahu? Ya mungkin yang simpel-simpel gitu ya. Untuk teman-teman UMKM. Dalam keuangan itu yang pertama tadi seperti saya sebut, harus tahu omset. Kedua harus tahu margin. Margin ya tadi HPP-nya berapa persen, harus tahu. Tadi mungkin yang ke-skip kita BEP ya. Iya, Itu betul. harus tahu. Nah, gimana cara Iya. ngitung BEP secara sederhana? Secara sederhana kita hitungnya, misal ya, kita tuh harus tahu biaya beban fixed cost. Beban fixed cost kita ini berapa? Misalnya kita bilang beban fixed cost kita 10 juta setiap bulan. Sedangkan marginnya kita, Sorry, HPP, fixed cost itu berarti katakanlah biaya tetap. Sewa Gaji, ini sewa. Personal lah ya mungkin. Ya, biaya selama yang setahun tetap. dibagi Dibagi per hingga bulan atau per bulannya Per berapa bulannya gitu kan. berapa? Ya, Oke. misalnya gaji karyawan, sewa. Biasanya kalau yang biaya tetap itu ATK gitu ya, alat tulis kayak gitu-gitu. Berapa? Misalnya kita bilang 1 bulan 10 juta, sedangkan ini cara gampangnya ya, 10 juta, sedangkan kita punya HPP tadi, harga bahan, LPG dan lain-lain itu untuk memproduksi itu 50%. Berarti dari angka 10 juta tadi ini kita tuh harus punya omset berapa? Jadi kalau kita bilang HPP-nya 50%, maka omset kita harus 20 juta. 20 juta, HPP 50%, kan berarti kita punya margin 10 juta. 10 juta ini cukup untuk nutup semua biaya fixed cost kita. Jadi kita nih nggak usah bikin pembukuan yang ruwet, kita tahu, oh kalau bulan ini omsetku di bawah 20 juta, berarti aku berdarah nih. Bleeding nih perusahaanku. Tapi kalau di atas 20 juta, berarti perusahaan kita sehat. Green gitu, bagus nih kondisinya gitu. Jadi itu juga sekaligus yang tadi dibilang harus punya budgeting, targeting. Targeting tuh ngitungnya kan dari situ. Ya, itu harus tahu BEP-nya kapan, ya kan. Terus kemudian harus tahu juga cash. Kita sekarang ini kondisinya cashnya ini punya berapa. Jangan sampai nanti tengah jalan kehabisan modal, kehabisan cash, kehabisan arus cash ya, cash is the king, gitu kan. Ya. Terus apa lagi ya? Stok. Oh iya, kita harus tahu stok.
Stok kita di gudang itu biasanya kebocoran paling parah tuh biasanya di stok bahan, stok barang jadi. Itu harus punya datanya. Itu sih mungkin yang perlu di setiap bulan yang perlu dilihat dari sisi keuangannya. Dan itu juga yang sangat diperlukan nanti ketika teman-teman mau memforecast membudgetkan untuk tahun depan, berikutnya. mentargetkan tahun depan. Ya, karena budgeting itu penting sih. Itu budgeting nanti level berikutnya. Kalau sudah punya data lengkap, mungkin track record 1, 2, 3 tahun, biasanya nanti data itu kita pakai untuk budgeting sehingga nggak terjadi over budget, over invest kayak gitu. Iya. Nah, tadi mungkin kalau ngomongin accounting kan harus ngomongin pajak juga ya. Itu kira-kira apa yang perlu di-concern untuk masalah pajak ya? Setia pada pajak sejak UMKM. Biasakan. Jadi jangan diabaikan gitu ya. Betul. Gitu, oke. Sebetulnya ini prinsip perpuluhan gitu ya. Ketika nanti perusahaanmu makin besar, kita punya pendapatan makin besar itu bukan makin mudah. Jadi kayak perpuluhan kita kalau bilang kita gaji 5 juta perpuluhan kan 500.000 gitu ya. Tapi nanti aja deh kalau aku sudah punya uang lebih banyak baru bisa perpuluhan. Kalau sekarang kan mepet gitu ya. Nanti pada saat pendapatanmu 500 juta percayalah 10% itu jauh lebih berat. Sebenarnya sama konsepnya dengan pajak sebetulnya. Ya, Kita sama konsep tapi bukan berarti Beda, perpuluhan iya. bukan berarti Perpuluhan tidak perpuluhan tuh seperti pajak ya. ya, tidak, bukan Tuhan majakin kita loh. Iya. Ya lanjut. Setia harus dari masih level di UMKM ya. Jadi harus membiasakan diri bahwa kita ini di perusahaan ada kewajiban pajak. Jangan mengulang kesalahan kita di awal kita ignorance, kita nggak taat gitu ya, nggak taat, nggak ngerti, bukan nggak taat. Lebih tepatnya kita ini waktu itu nggak ngerti, nggak mau belajar, harusnya pajaknya itu bayarnya berapa, yang harus dibayar itu pajak apa saja. Kita itu benar-benar kayak masa bodoh gitu ya, nggak mau tahu gitu di awal. Nah betul, ketika perusahaan kita makin besar, istilahnya tiba-tiba deng kena tagihan yang 4 tahun ke belakang kayak gitu. Itu berat sekali. Ya, dan itu lebih berat daripada kita taat sebetulnya. Mungkin kalau kita taat dari awal bayarnya nggak sebesar itu. Ketika Kan ada kita dendanya kan 2% kali berapa itu. Iya, dan berat. Kalau waktu itu kita kasusnya karena pajak masukan kita yang harusnya bisa dipotongkan karena kita terlambat membayar dan sudah lewat 2 tahunan, akhirnya pajak masukan itu tidak dianggap. Sehingga kita bayarnya full gitu. Ya, itu kesalahan yang betul-betul menurut saya nggak penting. Iya, harus mau sebagai business owner di awal UMKM harus mau tahu, mau belajar pajak itu yang harus dibayarkan apa. Sebenarnya kalau untuk di level UMKM ke bawah nggak besar kok, kecil sekali. Nanti kalau sudah di atas 4,8 baru lebih rumit dan lebih banyak pajaknya. Iya. Oke. Iya. Oke, mungkin kita mau nggak mau kita harus closing. Nah, nanti tunggu part berikutnya ntar 1 tahun depan atau gimana gitu ya. Tapi kira-kira apa yang perlu diperhatikan sebagai closing? Mau closing atau aku? Kamu aja. Jadi kalau untuk skala UMKM pesan dari kita sih nggak usah terlalu yang fantastis, punya strategi yang wow kayak gimana gitu. Setia aja pada perkara-perkara yang kecil, mendisiplinkan diri sendiri jauh lebih penting, menguatkan core ya. Kalau kita ini setelah pengalaman melalui beberapa fase dari bisnis ini, core ini harus dikuati sehingga ketika bisnis ini growth itu nggak tumbang gitu ya. Core itu kan dari ada pembukuan, dari keuangan, kemudian dari HR, supporting divisinya ini harus kuat gitu. Jadi nggak usah yang aneh-aneh. Yang penting kita stabil, menjaga kestabilan dan mendisiplinkan diri setiap hari ini penting sekali untuk di awal-awal bisnis. Nggak usah mikir strategi yang fantastis dulu, ya itu sih. Message-nya. Itu kan kalau mikir yang fantastis kan karena FOMO biasanya. Betul. Oh sebelah gitu Lagi ada ternyata ini, bisa. ada itu. Terus ini kena kripto, ini kena apa gitu. Betul. Kadang kita kebawa suasana, kebawa lingkungan kayak gitu. Iya.
Oke. Memang waktu itu kita di awal-awal juga over sana sini cukup mengganggu konsentrasi, tapi harus fokus yang kita kerjakan. Very good summary-nya. Oke, keren. Ya, Kita pasti belajar banyak ya. so blessed ya. Jadi kadang-kadang kita mikirin, oh yang penting ini gimana marketingnya, gimana jualan banyak apa. Padahal ntar saya pikir accounting ini dan pajak itu seperti pintu belakang ya. Kalau pintu belakangnya kebuka ya bocor semua di situ. Percuma omset yang besar. Iya. Ya, puji Tuhan. Thank you, Ya, so blessed. thank you so much. Kita minta tolong salah seorang di antara kalian mendoakan untuk teman-teman yang mungkin bergumul belajar. atau baru belajar Merintis seperti itu. pekerjaannya. Ya, Anda sudah Tuhan kasih kepercayaan yang luar biasa. Nah, sekarang juga kami minta untuk mendoakan mereka ya. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, puji syukur terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Bapa, kiranya apa yang telah kami sampaikan menjadi berguna bagi semua yang melihat dan mendengarkan Tuhan. Kiranya Engkau tuntun setiap langkah perjalanan kami, Engkau sertai setiap pergumulan kami, Engkau berikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing apapun itu yang sedang kami alami, apa yang akan kami kerjakan Tuhan, apa yang Engkau percayakan pada kami, Engkau percayakan kepada semuanya. Yang sedang memulai pekerjaan, sedang apapun itu, Tuhan bimbing, Roh Kudus jagai. Tuhan berikan hikmat sehingga semuanya dapat berjalan lancar Tuhan. Semua dapat berjalan seturut kehendak-Mu Bapa. Bapa, apa yang kami lakukan dan kerjakan ini semua hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua, melindungi dan serta menyertai kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bayi, Erika, thank you. Thank you So so blessed much. ya kita ya. Thank you. Ya. Dan sesi hari ini berarti sudah selesai ya, Ko. Yes. Jangan lupa follow, like, dan subscribe supaya setiap konten yang menarik teman-teman bisa terus ikutin. Kita juga punya Instagram @gmsbiskon. Anda bisa follow juga. Oke, God bless Oke, you. thank you. Bye-bye. Bye.